pada anak, tapi yang membelanya bapaknya. Betul. Ini kakek neneknya ya, itu paling sering. Kakek nenek itu selesai nggak? Atau harus ibunya yang melakukan langsung? Idealnya si ibunya. Oke. Tapi paling tidak ada dukungan orang terdekat, significant others ya, support system yang melakukan upaya untuk mencegah ini menjadi luka yang semakin besar, luka psikologis yang semakin besar. Masih nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali. Tapi idealnya adalah ya tadi pelaku yang langsung. Ya, jadi para ibu-ibu, para emak-emak ya, kalau habis marahin atau habis kesal sama anaknya harus cepat-cepat dipenduk anaknya ya. Oke, jangan dibiarkan menjadi trauma yang berkelanjutan. Betul sekali Mas Boy. Nah ini biar kita makin tahu ya penanganan secara spesifiknya seperti apa. Kita langsung saja panggilkan narasumber kita yang kedua, Supriyanto SSTOT, seorang okupasi terapi. Yes, yuk monggo silakan Mas Supriyanto. Mas Supriyanto. Selamat pagi Mas Supriyanto. Silakan. Yes, terima kasih Mas Supriyanto sudah hadir. Iya. Silakan duduk, Mas. Ya, ini Mas Supriyanto sama Mbak Ana ini satu institusi. Iya. Sama-sama dari rumah sakit yang sama ya. Iya. Ya, jadi ini menarik nih. Tadi kan kita bicara masalah trauma pada anak nih. Nah, sekarang dari sisi Mas Supriyanto nih, dari seorang okupasi, saya terus terang ya, mohon maaf ya, Mas, okupasi terapis ini buat saya masih belum begitu menangani atau kasus-kasus apa yang ditangani oleh seorang okupasi terapis. Jadi okupasi terapi ini Pak, kita berfokus pada aktivitas fungsional dan kemandirian. Jadi kalau kami kebetulan di rumah sakit ibu dan anak ya, jadi kami fokusnya banyak di klinik khusus tumbuh kembang anak. Jadi anak-anak special need seperti autisme, ADHD, Down syndrome, kemudian learning disability, kemudian ke ya anak-anak special need lah gitu. Jadi itu ya lebih kekhususannya ke ya kekhususannya ke special need itu untuk di anak-anak ya. Sebenarnya ada juga di kondisi jiwa seperti di psikososial, kemudian yang ADL-nya jelek, kesulitan makan, kemudian juga bisa di kondisi neurologi seperti itu. Banyak ya. Tapi berbicara soal trauma pada anak ini ya, kapan ya, kondisi kapan sampai dari Mbak Ana ini diserahkan untuk Mas dilakukan okupasi terapis ya. Ya mungkin slide-nya boleh Supriyanto? Oke, ya, silakan lanjut. Terima kasih, saya akan sedikit memaparkan penanganan terapi okupasi pada trauma anak. Di sini dampak trauma anak ini kami golongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, gangguan perkembangan fisik motorik, sensorik, kesehatan, pertumbuhan yang terlambat dan kesulitan pada berbagai aktivitas fisiknya, baik aktivitas fungsional sehari-hari maupun aktivitas fungsional yang produktif seperti anak-anak di sekolah semacam itu. Kemudian dampak kedua, hambatan perkembangan kognitif seperti kesulitan konsentrasi, kesulitan belajar, memori yang buruk, problem solving dan judgment. Kemudian yang ketiga, masalah emosional dan perilaku seperti rasa takut, kecemasan, depresi dan kesulitan dalam bersosialisasi. Ini bisa terlihat pada anak-anak itu kadang kalau mau sekolah nggak nyaman, itu merupakan tanda-tanda orang tua harus curiga kenapa nggak nyaman. Kemudian ada juga misalnya kok bekalnya nggak pernah dimakan, dibawa pulang utuh, itu ada masalah apa. Kemudian juga istilahnya apakah itu ada trauma mungkin dari pelajarannya atau mungkin dari temennya, bisa juga kena bullying, bisa juga mungkin panggilan-panggilan yang tidak nyaman buat dia di sekolah, buat tidak senang lah istilahnya, mungkin dipanggil kurus, krempeng misalnya gitu. Kemudian guru mungkin terlalu, kamu kok diajarin nggak bisa-bisa misalnya, kebanyakan makan apa lo lah. Jadi ya itu asalnya semacam itu trauma akibat kekerasan verbal ya. Itu sangat berbahaya sekali, karena kalau anak nggak nyaman lagi di lingkungannya, sedangkan sekolah itu kan lingkungan kedua setelah rumah ya. Sehingga orang tua itu harus waspada sekali. Sehingga sebaiknya orang tua itu selalu menanyakan setiap pulang sekolah, bagaimana kabar sekolah hari ini, pelajaran apa. Tidak perlu menanyakan proses output ya, misalnya nilaimu berapa enggak, yang penting sekolahmu enjoy enggak, pelajarannya bisa apa aja semacam itu. Tadi kalau output itu sebuah anugerah ya, tapi proses yang penting sehingga tidak mempengaruhi dampak dalam kehidupan sehari-hari dia. Kira-kira tadi dampak dari trauma itu. Kemudian sebenarnya apa sih peran terapi okupasional ini? Jadi terapi okupasional ini memainkan peran vital dalam membantu anak-anak yang mengalami trauma. Terapi okupasional bekerja secara holistik untuk memulihkan fungsi fisik,
motorik, kognitif, dan emosional untuk membantu mereka kembali beradaptasi dengan kehidupan sehari-harinya secara optimal. Semacam itu. Jadi ini suatu proses proses ya, artinya tidak begitu sekali datang selesai. Iya, tidak butuh sekali. Berapa kali biasanya atau perlu berapa lama untuk memperbaiki trauma itu? Iya, kita di sana ini dok, kita pertama kita asesmen dulu. Setelah di asesmen kita membuat rencana terapi, kemudian implementasi rencana terapi, kemudian evaluasi. Nah, biasanya kita buat kesepakatan sama orang tua karena nanti di okupasi terapi ini tuh membuat program menyusun aktivitas apa yang bisa mengurangi trauma itu. Nah, nanti aktivitas ditentukan dari profil sensorinya. Misalnya istilahnya trauma akibat dari kekerasan verbal. Tentunya berbeda dengan trauma akibat dari kekerasan fisik. Nah, kemudian kita buat program terapi, orang tuanya juga ikut. Nah, nanti orang tua mengerjakannya setiap hari di rumah. Nah, nanti mungkin dalam sebulan sekali ketemu lagi, dievaluasi, dikerjakan, dampaknya seperti apa. Kalau udah ada peningkatan, kita buat program berikutnya. Begitu juga sampai ya istilahnya mungkin 3 bulan baru akan terevaluasi dengan baik. Tapi setiap bulan terus dievaluasi dari program terapi yang diberikan tadi. Jadi ini saya masih membayang-bayangkan kita membawa seorang anak untuk ke terapi okupasional. Kemudian kan dia ada trauma. Kemudian tadi sudah dilakukan programnya. Kemudian kapan dikatakan ini sembuh? Maksudnya sembuh itu dikatakan oleh yang bersangkutan bilang, oh iya saya udah nggak trauma lagi. Ataukah ada parameter khusus yang ditentukan oleh seorang terapis okupasional? Kalau dari okupasi trauma memberikan parameternya begini, dok. Jadi istilahnya di mana anak itu sudah beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik, bisa mengerjakan aktivitas kehidupan sehari-harinya dengan mandiri, kemudian regulasi emosi perilakunya sudah normal lah, mendekati normal, itu sudah dikatakan baik. Tetapi dengan catatan faktor pemicu trauma tentunya tidak boleh timbul kembali. Karena trauma tadi bisa misalnya faktor dari guru, faktor kekerasan verbal, tentunya harus disampaikan. Anak saya nggak bisa dibilang seperti itu, sehingga tidak terulang lagi. Kalau faktor dari teman tentunya harus dijauhkan dari teman yang membuat dia trauma, mungkin pindah kelas atau pindah lajur belajarnya, mejanya semacam itu. Sehingga kan ada Pak kekerasan. Satu meja pensilnya diambilin terus. Untuk anak-anak yang logis terus jadi trauma karena tiap hari barangnya habis semacam itu. Tentunya harus dijauhkan dari faktor pemicu trauma tadi. Berarti trauma ini nggak bisa hilang total banget gitu ya? Ya sebenarnya tidak bisa hilang total, tapi tetap ada gejala sisanya, dan itu faktor-faktor pemicunya harus dihindari. Gitu. Monggo lanjut Mas Supriyanto. Kemudian tujuan terapi okupasional pada trauma anak, yang pertama itu memulihkan dan meningkatkan fungsi fisik, koordinasi, keseimbangan dan keterampilan motorik. Yang kedua, mengembangkan dan memperkuat kemampuan kognitif termasuk memori, konsentrasi dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, membantu anak-anak mengelola dan mengatasi reaksi emosional terhadap trauma seperti kecemasan, depresi dan trauma. Kemudian yang keempat, memfasilitasi proses penyembuhan dan adaptasi anak-anak kembali ke dalam kehidupan sehari-hari yang produktif. Yang kelima, meningkatkan kemandirian dan keterampilan fungsional anak-anak dalam aktivitas sehari-hari. Jadi di sini ini Pak, jadi tadi saya sempat dengar sedikit akibat trauma itu kan misalnya anak jadi nggak mau makan karena akibat dipaksa. Nah itu di okupasi terapi ini tugasnya nanti akan gimana anak ini bisa makan kembali. Ada anak yang mungkin trauma menulis karena dipaksa menulis terus sedangkan itu pernah tuh saya waktu kecil. Itu jadi trauma nggak akan terlambat lagi. Akan terlambat lagi gitu kan. Itu hukuman yang trauma kan. Ya, jadi begini. Jadi apa itu namanya? Ketika trauma karena faktor dipaksa menulis, ketika dengar menulis itu udah langsung takut. Nggak mau masuk kelas. Tadi dengar makan nasi nggak mau lagi karena tadi di faktor dipaksa jadi trauma dari makan nasi tadi kan. Nah, nanti okupasi terapi di sini yang bertugas melatih lagi untuk bisa makan nasi lagi dengan tentunya dengan memecah aktivitas-aktivitas komponen supaya bisa memenuhi makan nasi tadi. Kemudian menulis, kalau anak itu memang belum siap menulis, dipaksa menulis ya jadi trauma tadi. Kita harus pecah lagi komponen apa saja sih yang menulis itu. Mungkin motorik halusnya harus bagus dulu, persepsinya harus bagus dulu, konsentrasinya harus bagus. Lah kalau motoriknya belum bagus, megang pensil aja sebentar, capek. Belum duduk gini aja sebentar, capek. Gandelin badan. Nah, itu yang mesti komponen-komponen harus diperbaiki. Trauma belajar matematika kalau udah mulai berhitung. Betul.
Itu paling banyak itu. Ya tambah kurang baju Ya langsung tiba-tiba sakit ya. gelap. Ya, begitu juga Pak, begitu juga dok. Jadi kayak matematika itu kan hampir semua mengalami ya. Jadi mau karena membayangkan angka-angka itu sudah luar biasa. Karena memang kemampuan. Tapi itu bisa diterapi. Bisa diterapi. Jadi memang konsepnya itu harus berurutan. Tidak bisa orang belum bisa tambah-tambah aja nggak menguasai gimana perkalian gitu. Karena kan perkalian misalnya 5 kali 5. Sebenarnya 5 kali 5 itu apa sih? 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Kalau tambah belum menguasai perkalian ya itu. Tambah berat. Jadi memang tugas kita orang tua jangan sampai materi yang dasarnya belum bisa, sedangkan di sekolah udah materi berikutnya ya anak harus. Jadi istilahnya kayak anak tangga itu jangan langsung lompat ke level 5. Jadi sangat betul sekali. Ya, menarik. Silakan duduk Mas Supriyanto. Jadi monggo kita ngobrol dulu dari waktunya sudah makin habis kita. Iya, nggak terasa ya. Dalam kepala saya ingin bertanya-tanya tadi mengenai penanganan. Tapi kalau begitu Mbak Ana, penanganan okupasional ini sudah masuk pelayanan sudah spesialis ya? Jadi yang awalnya tadi kan dukungan keluarga, dukungan ini baru levelnya ke okupasional. Jadi nggak harus semua trauma langsung ke spesialis, nggak. Nah ini pertanyaan saya menarik adalah kalau ada anak kan setahu saya mungkin Mbak Ana lebih paham mengenai ada yang sifatnya introvert dan ekstrovert. Penanganannya sama nggak untuk itu? Nah mungkin Mas Supriyanto atau Mbak Ana monggo silakan. Kalau mengenai perbedaan apa istilahnya karakter psikisnya. Seperti tadi yang disampaikan, trauma ini kan sifatnya personal. Satu kejadian itu sangat dipengaruhi kepribadian, karakter, lalu kemudian tadi sistem dukungan di lingkungan. Kalau anaknya introvert, tapi kemudian sistem dukungannya bagus, ya mungkin saja dia nggak jadi trauma. Gitu. Sebaliknya anaknya ekstrovert, tapi nggak ada dukungan, gitu ya. Ekstrovert itu kan biasanya lebih gampang untuk dinyuekin, lebih gampang untuk dia ventilasi emosinya, gitu kan. Nggak ambil pusing gitu ya. Tapi ternyata dukungannya nggak bagus sehingga dia ngerasa kesepian. Ini kayaknya aku aja nih yang jadi masalah nih, kayak gitu ya. Bisa jadi ini bisa menimbulkan trauma gitu. Jadi sekali lagi semuanya sangat kontekstual, sangat personal sifatnya. Kita harus tadi seperti Pak Supri bilang harus dipecah satu-satu nih. Ini komponennya apa nih gitu ya, faktor-faktornya apa nih. Nah dari situ baru kita bisa perlahan-lahan memperbaikinya untuk dia kemudian bisa dikelola. Jadi trauma itu bukan sakit sehat, tapi ada atau tidak gejalanya, ada atau tidak rasa ketakutannya, ada atau tidak kecemasannya yang muncul. Jadi kalau trauma itu bukan disembuhkan tapi dikelola. Oke, ini menarik sekali ya. Pemirsa di rumah juga tentunya penasaran ya dan ingin bertanya terkait dengan penanganan soal trauma atau mungkin ingin menceritakan traumanya seperti apa biar bisa dijawab langsung oleh terapis kita ya. Dan ada Mbak Ana. Betul sekali. Bisa kirim pertanyaannya di Instagram kita. DM ke Instagram @halo_dokter_tvri karena nanti setelah ini kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jadi jangan kemana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Berkreasi dan berpetualang mengajak anak Nusantara mengenal alam serta mencintai seni dan budaya daerah. Anak Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam, keunikan seni dan budaya, serta keragaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa TVRI, yuk bersama cegah stunting. Pastikan anak kita mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Pastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Ajarkan anak menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak. Karena interaksi positif membantu perkembangan otak anak. Bersama, kita bisa cegah stunting.
Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Selamat pagi, Bu Tarjo. Selamat pagi. Guest House Losmen Reborn setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita dapat menjadi bersama. Panduan dan tuntunan kehidupan, mengajarkan kebaikan sesuai pedoman dari Maha Pencipta. Mimbar Agama Katolik, Kita dipanggil untuk menjadi rasul. Mimbar Agama Protestan, yang memanggil dan mengutus dia Mimbar Agama Buddha, sekarang dan saat ini. Mimbar Agama Hindu, Pelaksana ini menjadi salah satu hal yang sangat Mimbar Agama Konghucu, Sesuai dengan apa fungsinya. Senin sampai Jumat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta membahas realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya mudah-mudahan pemirsa tidak trauma ya. Kita sudah membahas banyak terutama untuk para orang tua nih yang pernah mungkin secara tidak sengaja, tidak disadari melakukan trauma, tindakan atau ucapan yang membuat anak menjadi trauma. Tapi nanti ada solusinya nih dari Mbak Ana dan Mas Supri ya. Kita lanjut nih, mungkin sekarang kita langsung masuk segmen tanya jawab. Boleh kita lihat Instagramnya udah siap? Sudah ada Instagram. Oke, jadi ya kita ngobrol dulu sama Mas Suprianto. Tadi kan kita bicara tadi mengenai karakteristik anak. Nah, kalau penanganan selama Mas Supri melakukan terapi okupasi ini, kalau penanganan itu apa sih yang susah? Lebih susah anak yang masih lebih muda umurnya atau kayak remaja? Mana yang lebih mudah dan mana yang lebih susah gitu kan? Lebih susah yang lebih kecil. Ya, karena pertama kita kan harus menggali aset dan limitasi ya. Jadi istilahnya anak itu pasti lebih susah menceritakan. Seumur berapa yang paling kecil yang pernah Mas Supri tangani? Atau ya ada 3 tahun. 3 tahun. Ya biasanya itu faktor pemaksaan tadi makan semacam itu. Jadi katakan ada masih sekitar saya tanyain ini faktornya apa Bu? Biasanya nggak ngaku orang tua juga. Ya iyalah. Biasanya nggak mau gitu juga. Sehingga kita tapi ketika lihat kita belakang kita lihat milestone perkembangan makannya, bubur, udah nasi tim, udah nasi, kok tiba-tiba hilang, kita akan baru tahu lah. Ini faktor biasanya ini sih suster yang kurang sabar semacam itu ya. Sehingga anak dipaksa jadi trauma, ketemu nasi langsung muntah. Iya. Ada tuh ya teman saya yang gitu, dia trauma waktu kecil dengan nasi sehingga sampai sekarang dia nggak pernah makan nasi, dia selalu makan yang lain. Yang lain. Begitu ada nasi dia langsung sudah. Ya karena itu terpola juga ya Bu Ana ya, di otak itu dia itu gue nggak usah nasi juga nggak masalah. Nasi masih banyak gitu ya. Dan juga bisa diet juga ya. Kalau trauma uang. Sekarang udah ini kok udah elektronik. Elektronik ya, jadi ada alternatifnya. Kiri saja ya. Kiri saja. Kita lihat ini ada pertanyaan dari Instagram yang sudah masuk. Yang pertama datang dari 126_BA. Apa setiap anak metode penanganannya akan sama? Kapan harus membawa anak ke psikolog? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Monggo nih Mbak Ana dulu mungkin. Oke. Tadi kalau misalnya sudah mencoba memberikan rasa aman, keluarga sudah mencoba untuk kompak, ternyata anaknya masih banyak mimpi buruk, anaknya menolak mengerjakan hal-hal yang selama ini dia sukai, lalu nggak mau makan atau tidurnya jadi terganggu, nggak usah tunggu lama-lama. Mendingan bawa aja, mendingan ternyata menurut psikolog bukan trauma dan bisa diatasi daripada ternyata itu trauma tidak diatasi. Gitu. Bisa nggak ada yang trauma sampai kemudian ujungnya percobaan bunuh diri? Bisa. Ketika tadi seperti Pak Supri bilang respons trauma kan salah satunya adalah depresi.
Depresi kan ujungnya bisa percobaan bunuh diri. Paling tidak menyakiti diri sendiri lah. Mungkin dia tidak bertujuan membunuh diri gitu ya. Tapi ketika menyakiti dirinya sendiri itu kemudian ya bisa aja kebablasan akhirnya ke arah percobaan bunuh diri. Mas Supri mau menambahkan pertanyaan ini? Tentunya beda setiap anak. Tadi kan faktor pemicu traumanya berbeda. Yang kedua, faktor psikososialnya juga berbeda. Dari pola asuh, dari sifat introvert, ekstrovert, itu berbeda. Sehingga penanganannya harus individual. Sehingga apa itu? Yang terpenting kalau saya penanganan dini itu jauh lebih penting daripada menunggu nanti. Karena dampaknya akan menjadi lebih berat. Istilahnya luka ya menjadi lebih luka gitu. Ini sebelum kita melanjut pertanyaan berikutnya, saya mau tanya nih, kalau ini kan penonton kita seluruh Indonesia. Nah, ini pelayanan seperti ini atau penanganan okupasi ini sampai level mana? Atau di tingkat kecamatan kah sudah ada atau hanya level kabupaten atau level provinsi? Kalau untuk okupasi baru di level kabupaten. Oke, sampai level kabupaten ya, di kecamatan belum ya? Kecamatan belum. Kota kabupatennya ya kayaknya. Tapi artinya itu kalau memang diperlukan ya harus dicari ya, diupayakan ya. Betul. Ya, oke, kita lihat pertanyaan yang kedua datangnya dari belum berganti, dari Zinda. Apa ciri-ciri anak yang mengalami trauma? Mungkin bisa diperjelas lagi nih. Anak yang mengalami trauma kita mesti tadi seperti Pak Supri bilang, ketika kita mau penanganan yang lebih dini, maka kita harus identifikasinya atau deteksinya dini juga, gitu kan. Biasanya 3 besar yang saya pesankan pada orang tua, ada perubahan besar dalam pola makan. Kayak tadi, misalnya anaknya jadi susah makan, nggak mau makan, atau makan berlebihan. Makan terus, bisa 6-7 kali sehari, gitu ya. Karena dia melarikan diri dari rasa takutnya dengan makan, misalnya. Atau ada perubahan besar dalam pola tidur, ya. Susah tidur, atau tidur berlebihan, tidur terus, seperti itu. Apalagi kalau kemudian disertai mimpi buruk. Saat tidur ya, mau malam mau siang ada mimpi buruk. Nah, ini sudah lampu kuning ke arah udah kuning banget gitu ya. Nah, yang ketiga adalah terjadi perubahan minat. Hal-hal yang tadinya dia sukai, yang dia minat, kemudian jadi dia tolak, jadi dia hindari. Nah, ini 3 besar ini yang harus kita waspadai. Ya, tapi saya menarik dengan pertanyaan ini ya. Pemirsa pernah mengalami trauma diputus cinta. Nanti bukan anak lagi ya, bukan anak lagi. Nah, mereka remaja kan, remaja mengalami itu. Nah, ini gue nih Mas Supri, gimana kalau orang putus cinta ya, trauma dengan putus cinta supaya dia kemudian udah maaf ya, kemudian ada beberapa kemudian sampai nggak nikah sampai tua karena dia pernah disakiti. Ini bisa nggak sih ditangani hal seperti ini, Mas? Aduh itu kayaknya lebih ke psikologi klinis ya. Gimana Mbak Ade? Kalau itu kan faktornya banyak ya dok ya. Mungkin nggak cuma satu hal gitu ya. Jadi bisa jadi itu bisa trauma, bisa bukan gitu ya. Jadi mungkin misalnya dia mungkin masih muda sekali waktu itu, masih remaja, terus peristiwa putusnya sangat luar biasa. Misalnya dilarang oleh salah satu orang tua gitu terus sampai kemudian diasingkan, dipindahkan sekolahnya, itu mungkin traumatis sekali ya, menjadi trauma sekali. Tapi tidak tertutup kemungkinan setelah itu ada peristiwa-peristiwa lainnya gitu ya. Jadi nggak satu single itu saja. Jadi setiap kali pengalamannya dengan pasangan ada lagi, dengan pasangan ada lagi, bisa jadi nih sampai dewasa kemudian udah mendingan saya menghindari deh gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan pemirsa, buat Anda pemirsa yang punya anak remaja, pria pun wanita, nah ini kalau sudah mulai ada masalah-masalah dengan pasangan, dengan percintaan, harus segera dideteksi, itu aja deh ya. Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut ya. Oke, ya lanjut. Kita lihat dari Ratu Nila Yatustiani. Bagaimana cara untuk mengatasi trauma pada anak di masa kecilnya? Nah, ini tadi mungkin Mas Supri. Iya. Jadi gini, kalau untuk anak-anak itu, jadi pertama kita harus mengidentifikasi secara holistik sebabnya trauma itu apa. Kemudian setelah kita mengidentifikasi secara holistik, kita akan menyusun rencana program terapinya seperti apa sih. Jadi di okupasi terapi ini menyusun rencana terapi itu dengan menggunakan aktivitas seperti aktivitas permainan, aktivitas finger painting, aktivitas kayak terapi kelompok semacam itu. Jadi dari situ nanti akan kita kembangkan
aktivitas-aktivitas untuk mengurangi pasca trauma tadi. Kemudian di rumah pun juga harus didukung. Jadi istilahnya orang tua harus mengajari Support, juga, yes. mensupport. Jadi kita harus menggalinya aktivitas itu harus menyenangkan buat anak, kemudian juga bernilai. Kemudian istilahnya anak itu istilahnya dibuat challenging, mau sehingga dia akan melupakan trauma yang tadi. Ya, saya mau perdalam lagi pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya ini bukan mengatasi trauma di masa kecil, intinya sekarang dia sudah gede, sudah dewasa, tapi dia punya trauma di masa kecil. Bisa nggak Mas di terapi okupasi seperti itu? Menghilangkan traumanya? Nah, menghilangkan traumanya waktu kecil. Ya, kalau itu ini Pak, paling dok itu menghilangkan faktor pemicunya. Tadi bilang trauma itu tidak bisa diatasi, tapi bisa dikelola supaya meminimalisir terpicunya tadi. Ini pertanyaan dari Instagram masih adakah? Kita lihat. Kelihatannya sudah habis pertanyaannya. Sudah habis pertanyaan dari Instagram ya. Jadi menarik ya. Jadi kalau kita bicara masalah trauma ya pemirsa, ya kemudian pemirsa tidak punya trauma yang kemudian membuat ketakutan. Tapi ini trauma memang suatu hal yang harus terdeteksi. Ya kemudian ini bukan masalah sakit atau tidak sakit, ya itu sakit atau sehat, tapi ini masalahnya adalah kita harus segera kelola. Ya, jangan terlambat dan sesegera mungkin. Semakin segera maka akan semakin hilang traumanya dan semakin memperkecil dampak buruknya untuk masa depannya. Betul sekali Mas Boy. Jadi terima kasih banyak nih untuk Mbak Anelia ya, Sarisani dan juga untuk Mas Supriyanto atas penjelasannya yang luar biasa. Jangan bosan-bosan, nanti kita undang lagi ya. Jangan sampai trauma datang ke sini. Gila ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang setia menonton Halo Dokter. Tetap saksikan terus Halo Dokter Senin sampai Kamis karena setiap harinya kita akan menyediakan ya info-info seputar kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Iya, dan untuk pemirsa yang ketinggalan acara kita hari ini Anda bisa saksikan di channel YouTube TVRI Nasional ya. Kita bicara masalah trauma pada anak.